Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan kita yang hebat, sehingga saya yakinkan bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini ada sebuah video yang saya pikir ini cukup viral ya, yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya atau yang dikenal dengan Bang Abu Janda, soal ada seorang cewek pakai hijab, cewek cantik pakai hijab masuk ke dalam gereja, sehingga banyak yang kepo mempertanyakan ya, dan mengatakan begini ya, percuma lu pakai hijab ya tetapi masuk gereja, ya kan. Ya, akhirnya Bang Permadi Arya membagikan soal video ini ya, karena memang inilah yang menjadi kebanyakan yang akan menjadi sebuah bahan cerita ketika terjadi hal yang begini ya, ketika saudara-saudara kita Muslim masuk Kristen ya. Kalau soal yang Kristen masuk gereja itu bagi kita tidak terlalu menjadi perhatian kita ya. Artinya kalau misalnya ada seorang yang beragama Kristen kemudian pindah agama menjadi seorang Muslim, ya udah, itu memang pilihan dia. Tapi kalau misalnya ada yang dari Muslim menjadi seorang Kristen, nah ini banyak sekali yang kepo teman-teman. Wah, kok bisa begitu? Kenapa? Ini pasti karena kristenisasi, ini pasti karena ada Indomie, ada iming-iming nih, sehingga yang itu bisa pindah agama menjadi seorang Kristen. Nah, akhirnya di sini kita akan coba lihat saja ya, ketika ada seorang cewek Muslim ini yang pakai hijab masuk ke dalam gereja, dan sekali lagi disampaikan percuma lu pakai hijab kalau masuk gereja ya. Bagaimana ceritanya teman-teman? Kita akan coba lihat dulu video yang satu ini ya. Kita akan lihat, ini dia. Ya, aku dokumentasi wedding ya, bukan pindah server. Salam toleransi. Dikatain murtad, percuma pakai jilbab kalau masuk gereja. Padahal cuma kerja. Dikira pindah agama. Aku pun foto di sini di hire oleh keluarganya. Karena kebetulan kenalannya pun aku foto juga di gereja. Jadi aku dokumentasi wedding ya, bukan pindah server. Salam toleransi. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya kalau kita melihat bahwa cewek yang pakai hijab ini bukan murtad. Artinya dia tidak pindah agama dari Muslim ke Kristen. Tapi jelas bahwa memang kalau kita lihat dari sini bahwa beliau ini adalah memang muslimin ya, atau cewek beragama Islam, dan dia memang masuk ke dalam gereja, tetapi bukan karena murtad ya, bukan karena pindah agama, tetapi karena memang ada pekerjaan yang harus dia lakukan, yaitu sebagai kameramen ya. Dan saat itu dia mencoba mengambil foto-foto yang orang-orang yang ada di gereja, karena pada saat itu ada acara pra-wedding atau pranikah begitu teman-teman ya. Jadi yang mempertanyakan soal ini itu terlalu kepo sekali ya. Dikit-dikit murtad ya kan. Padahal kalau misalnya ada saudara kita yang ketemu Muslim dengan Kristen dan mungkin bergabung di situ, lalu kemudian memang pada saat itu bisa jadi mungkin sedang ada acara ibadat orang Kristen ya. Ya, bisa jadi ya yang dari Islam mengikuti acara itu ya, tapi tidak ikut dalam ibadah itu, hanya datang saja gitu ya. Dan itu biasa, kita juga melihat beberapa tokoh-tokoh kita yang mengikuti kegiatan orang Kristen tapi tidak ikut dalam ibadahnya itu ya, begitu loh. Jadi kadang-kadang kita melihat dari saudara-saudara kita ini hanya karena sudah bergaul sama orang Kristen lalu dibilang kemudian udah murtad ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana pandangan dari seorang Bang Permadi Arya teman-teman ya. Ini dia. Menurut saya konten ini keren ya. Kenapa? Karena ini contoh generasi muda Muslim ngonten melawan ajakan memusuhi gereja. Generasi Z atau 2000-an lebih kritis, ngeduluin pakai otak, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan kebencian pada umat Kristen. Ajakan untuk mengharamkan selamat Natal atau haram masuk ke gereja tidak laku sama Gen Z yang otaknya dipakai harapan toleransi ada pada generasi muda. Nah, betul sekali. Jadi
tidak selamanya orang muslim ya yang masuk gereja itu udah murtad. Enggak selamanya, karena bisa jadi mungkin dia memang sedang diundang, atau apalagi soal ini kan dia sedang ngonten begitu ya, kita sih nggak tahu. Yang penting kan dia ada di dalam gereja, dia pakai hijab, dan sekali lagi dia katakan bahwa dia tidak sedang pindah agama ya, tetapi dia memang hanya sedang melakukan pekerjaan sebagai seorang kameramen yang mengambil foto saat ada pranikah di gereja tersebut ya. Oke, kita akan melihat saja bagaimana pandangan dari teman-teman yang lain ya. Ada dari Benz ya, respect mendalam untuk mbaknya ya, luar biasa ya. Lalu kemudian ada dari Doron DM ya, lebih cocok salam toler asin karena yang bertanya itu adalah otak asin. Ya betul sekali ini ya. Jadi memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana yang membuat kita jadi lucu aja gitu mendengarnya ya. Masa segitu sih pertanyaannya, atau masa segitu pernyataannya, ya kan? Karena ya jelas dong bahwa dia masuk gereja itu sekali lagi bukan karena pindah server seperti dia katakan, ya bukan karena pindah keyakinan atau pindah agama, enggak, tapi dia sedang melakukan pekerjaan sebagai, sekali lagi, sebagai kameramen, sebagai ya tukang foto lah gitu teman-teman ya, lebih dekatnya ya, lebih spesifiknya ya. Lalu kemudian ada dari Anto Bulawang, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa sih ya. Oke, kita akan coba lihat. Ini ada dari Cabego, dia minta Anto Bulawang jelaskan muslim dan non muslim boleh kerjasama asal bukan untuk berbuat jahat seperti merampok bank bersama-sama ya. Jadi kita memang nggak ngerti apa maksudnya di sini. Apa maksudnya kalau misalnya masuk gereja itu tetap saja tidak diperbolehkan? Ya kita nggak tahu, karena hanya sampai di situ ya memberikan ayatnya. Karena memberi ayat Al-Quran, kita sebagai umat Kristen ya nggak boleh menafsirkan apa arti daripada ayat itu ya. Yang penting dia sudah sampaikan di situ. Ya beliaulah yang tahu apa arti daripada ayat yang dicantumkannya di situ ya. Oke. Lalu kemudian ada dari Yuri Nelwan, toleransi beragama Bhinneka Tunggal Ika, yes ya, NKRI harga mati tentunya. Lalu kemudian ada dari Stefani Anya, indahnya toleransi, andai kadrun seperti ini pasti damai negeri ini. Ya udah tau lah, kalau yang namanya juga kadrun nggak akan bisa damai ya kan. Kalau kadrun ya nggak bisa damai dong. Betul itu. Oke, lalu kemudian ada dari Alfa Andriana, dia kan cuma kerja nggak ikut ibadah. Ya ini dia luar biasa ya. Sekali lagi, dia kan cuma kerja nggak ikut ibadah. Gitu aja warganet rame hate comment ke dia, kasihan mbaknya gitu ya. Dan itulah kalau ya pemikirannya itu cuman ya segitu, artinya ya dangkal gitu teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dari, nah ini dia yang luar biasa, ada dari akun Bali_United.id ya, ini dia. Karena mbaknya juga lah terkuak, ternyata di agama Kristiani ada batas sucinya juga. Apa itu? Ya di Hindu, Buddha dan agama lain saya kira juga sama. Semua punya batas suci, area sakralnya masing-masing. Inilah pentingnya berwawasan luas dan cari circle antar agama, atau paling enggak sekolah yang pintar. Ambil guru, jangan yang gurunya celana cingkrang mulu, tapi ambil guru dan berbagai karakter dan agama. Oke, ya memang masalah ini ya tentunya juga kita tidak bisa memaksa seperti saudara kita yang muslim ini. Di saat kita melakukan sakramen atau ibadah ya kita nggak boleh memaksa mereka, dan kalau boleh ya kita harus juga memberitahu mereka bahwa hal ini adalah suatu yang sakral atau masalah akidah gitu ya. Itulah, jadi kita mesti juga memberitahu mereka agar mereka tidak salah dalam melakukannya ya. Oke, lalu kemudian ada dari Bonardo Tarihoran ya. Kemarin di nikahan pemberkatan Yakub dan Jessica, ada yang muslim berhijab masuk gereja HKBP Rawamangun, biasa-biasa aja. Ya betul itu memang biasa-biasa aja, nggak ada masalah, tapi ya mereka sih yang kepo ya. Dari Andri Purwandani, semangat mbaknya, tebarkan kebaikan agar berbalik yang baik-baik buat kita, amin ya. Lalu ada kemudian dari Thomas Toisuta, ini baru namanya anak gaul.
Ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itu luar biasa sekali ya. Lalu kemudian ada dari Elizabeth Gunawan, saya Katolik yang tergabung di komunitas Gus Durian, sering diundang ke tempat ibadah lain seperti masjid, pura, vihara, gereja Kristen dan sanggah tempat ibadah penghayat. Ya, nggak serta-merta imanku berpindah. Ya, betul sekali. Nggak semudah itu kita bisa pindah kepercayaan. Salam toleransi. Setuju. Ya. Ketika juga saya masuk ke sebuah masjid dengan dalam satu acara mungkin ada kunjungan, ya kan? Contohnya maka betul apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita Elizabeth ini, tidak serta-merta saya pindah keyakinan atau pindah agama, enggak, karena enggak semudah itu. Ya, iman saya itu ya saya perjualbelikan dengan iman yang lain, ya hanya gara-gara ada iming-iming dan sebagainya, nggak akan ya, karena yang namanya juga orang beriman ya pasti akan ya mendalami imannya itu, dan tidak semudah itu dia akan digoyahkan dengan iman yang dia miliki. Tapi ya kalau cuman di kulitnya saja, di covernya saja sebagai orang Kristen, tapi kemudian hanya gara-gara entah apalah itu lalu kemudian masuk Muslim, ya itu beda lagi ya. Sama juga kalau misalnya ada saudara kita Muslim ya lalu kemudian masuk Kristen hanya karena menikah atau apalah, ya itu beda lagi ya. Oke teman-teman, lalu kemudian ada dari spesial underscore hand ya, ini baru keren, smart, pinter ya, nggak dipengaruhi sama kadrun yang emang nggak ada logika. Lagi-lagi kadrun kena nih ya. Ada dari Anita Official, salam toleransi. Ada dari DG 02, Bang Permadi Permadi aktivis 2, tag dong yang punya video ya. Oh ini dia ya, Anya Cahyara. Oke. Dan lalu yang terakhir kita akan lihat di bagian paling bawah ada dari Iwan Ang, setuju Bang ya, daripada masuk ke tempat ibadah teriak-teriak menghentikan jalannya ibadah agama lain Bang. Wah betul juga itu, kayak siapa tuh ketua RT yang di Lampung teman-temannya, masuk gereja tapi bukan foto-foto ya, bukan karena memang ada pekerjaan, tapi dia hanya menghentikan ya ibadah yang sedang berlangsung. Nah teman-teman, jadi itu aja yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, bahwasanya apa yang mau saya sampaikan, tidak segampang itulah ya orang berpindah agama. Ya, kalau misalnya ada orang Kristen lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, ya, bukan berarti dia sudah mualaf, bukan. Bisa jadi mungkin dia juga sedang mengerjakan tugasnya sebagai aparat atau perangkat pemerintah, ya kan? Bisa jadi. Begitu juga dengan yang cewek yang tadi, yang cewek cantik lalu kemudian pakai hijab masuk gereja. Dia bukan karena sudah pindah agama dia masuk ke gereja itu, tapi karena dia melakukan tugasnya sebagai fotografi atau kameramen teman-teman. Oke, jadi gunakan akal sehat ya agar kita boleh memikirkan hal-hal yang baik saja, bukan ke hal-hal yang buruk. Sekian saja untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan NKRI, harga mati.